Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zidan Maulana Ramadan dengan NIM akhir 088. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan penelitian yang berjudul Accuracy of a New Digital Templating Method for Total Hip Arthroplasty Using Picture Archiving and Communication System, atau bisa disebut PACS, dan juga iPhone teknologi. Nah, penelitian ini mengkaji akurasi dari metode templating digital baru yang melibatkan PACS dan juga teknologi iPhone. Nah, penelitian ini diharapkan memberikan pandangan baru tentang efisiensi dalam perencanaan operasi THA, terutama bagi rumah sakit dan sumber daya yang terbatas. Untuk latar belakangnya, di sini preoperatif templating pada total hip arthroplasty atau THA merupakan langkah penting dalam proses perencanaan operasi. Templating itu sendiri bertujuan untuk menentukan ukuran prostesis yang tepat, yang membantu memastikan bahwa implan yang dipasang sesuai dengan anatomi pasien. Dengan templating yang akurat, kita dapat minimalkan perbedaan panjang kaki setelah operasi dan mengurangi resiko komplikasi, seperti pergeseran implan atau fraktur periprostetik. Nah, tujuan penelitian ini yang pertama adalah evaluasi akurasi. Di sini mereka mengevaluasi akurasi metode templating digital baru menggunakan PACS dan juga iPhone. Lalu yang kedua adalah perbandingan metode. Di sini mereka membandingkan metode digital baru dengan metode hybrid dalam menentukan ukuran implan. Lalu yang ketiga ada solusi yang hemat biaya. Di sini mereka menyediakan alternatif yang lebih praktis dan hemat biaya dibandingkan perangkat lunak khusus. Selanjutnya untuk metode penelitiannya, di sini terdapat desain studi. Penelitian ini retrospektif menggunakan data dari 113 radiografi panggul pasien yang menjalani total hip arthroplasty di rumah sakit. Nah, di sini untuk partisipasi dan observasinya, mereka melibatkan 3 pengamat untuk templating dengan 2 metode yang berbeda untuk setiap radiografi. Metode pertama yaitu metode digital, yaitu menggunakan PACS dan juga iPhone, serta asetat template yang didigitalisasikan. Lalu ada metode hybrid, yaitu menggunakan asetat template yang diletakkan secara manual di atas gambar digital pada layar komputer. Nah, hasil dari kedua metode dibandingkan dengan ukuran komponen implan yang benar-benar digunakan pada saat operasi untuk mengevaluasi akurasi dan keandalan kedua metode. Selanjutnya, ada prosedur metode digital. Nah, berikut untuk langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menggambar lingkaran pada acetabulum. Nah, di sini kita menggunakan PACS, yaitu lingkarannya itu digambar pada acetabulum untuk menunjukkan ukuran cup. Lingkaran ini mewakili implan cup yang akan digunakan selama operasi dan membantu dokter bedah dalam merencanakan posisi yang tepat. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan ini terdapat lingkaran yang mengarahkan ke acetabulum. Lalu untuk langkah kedua yaitu mengambil gambar dengan iPhone. Setelah lingkaran digambar, pada langkah pertama, layar di komputer difoto menggunakan iPhone. Gambar ini kemudian diimpor ke perangkat lunak Keynote di iPhone untuk proses templating lebih lanjut. Nah, langkah ini menunjukkan fleksibilitas teknologi dan penggunaan perangkat yang lebih mudah diakses karena menggunakan smartphone yang mudah dijangkau oleh orang-orang. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu templating pada batang femoral. Template asetat yang telah didigitalkan digunakan untuk menentukan ukuran batang femoral. Template ini diposisikan secara digital di atas gambar panggul dan dia sesuaikan dengan anatomi pasien. Oke, selanjutnya hasil studi akurasi. Di sini terdapat perbandingan antara setelah menggunakan metode digital dan juga metode hybrid. Untuk metode digital sendiri menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dalam memprediksi ukuran batang femoral dalam selisih eh, lebih atau kurang dari lebih satu ukuran dibandingkan metode hybrid. Jadi kita lihat di sini untuk akurasi dari ukuran batang femoralnya untuk metode digital mendapatkan akurasi sebesar 93,8%, sedangkan
Dengan metode hybrid hanya mendapatkan 84,1%. Selanjutnya, untuk metode digital sendiri, akurasinya lebih gede di bagian prediksi offset batang femoral. Di sini mendapatkan 90,3% dari 102 panggul. Kemudian untuk metode hybrid sendiri itu hanya mencapai 75,2% dalam 85 panggul. Ini menunjukkan bahwa metode digital lebih efektif. Dan juga pada prediksi acetabular cup, akurasinya juga sebesar 92,9% untuk metode digital, sedangkan untuk metode hybrid hanya mencapai 89,4%. Lalu untuk yang prediksi neck length, untuk metode digital mencapai 98,2% dan untuk metode hybrid mencapai 96,5%. Nah, kedua metode ini memiliki akurasi yang sebanding dalam memprediksi acetabular cup dan juga neck length dengan nilai sekitar ya yang sudah saya sebutkan tadi. Ini menunjukkan bahwa kedua metode efektif dalam prediksi ukuran cup dan juga neck length. Nah, ini untuk tabel akurasinya setelah dites ya. Oke, mungkin kita bisa next ke reliability. Di sini untuk intra-observer reliability-nya, kedua metode menunjukkan tingkat kesepakatan yang hampir sempurna dalam prediksi ukuran komponen acetabular dan femoral. Ini berarti bahwa pengamat yang sama mampu menghasilkan hasil yang konsisten ketika mengulangi proses templating, baik dengan metode digital maupun hybrid. Lalu untuk inter-observer reliability-nya, metode digital menunjukkan tingkat kesepakatan yang hampir sempurna dalam prediksi ukuran cup dengan nilai intra-class correlation coefficient atau ICC yang tinggi sekitar 0,93. Nah, hal ini menunjukkan bahwa metode digital dapat diandalkan ketika digunakan oleh berbagai pengamat yang berbeda, memberikan hasil yang konsisten juga. Berikut untuk tabel dari ICC values-nya untuk inter-observer dan juga inter-observer reliability. Next. Oke, untuk kesimpulannya di sini keakuratannya. Di sini metode digital lebih akurat dalam memprediksi ukuran batang femoral dan offset dibandingkan dengan metode hybrid yang membuatnya lebih diandalkan untuk perencanaan praoperatif. Lalu untuk keuntungannya, di sini metode digital lebih akurat. Maksudnya, dan tadi untuk keuntungan maksudnya, untuk keakuratannya di sini metode templating digital menggunakan PAX dan iPhone terbukti akurat dan dapat diproduksi untuk memprediksi ukuran implan pada THA tanpa semen. Lalu untuk kepraktisannya, metode digital lebih mudah dilakukan tanpa perangkat lunak templating khusus dan cocok untuk berbagai institusi medis karena hanya menggunakan smartphone tadi. Jadi lebih fleksibel untuk melakukannya. Di sini kita juga bisa menggunakan integrasi dengan augmented reality seperti aplikasi Measure di iPhone yang dapat meningkatkan akurasi dan memudahkan proses templating. Itu agar lebih praktis saja. Oke, untuk saran penerapan, di sini metode digital dapat diakses dengan alat sederhana seperti tadi iPhone dan lebih praktis, hemat biaya dan tidak memerlukan perangkat keras atau perangkat lunak khusus yang mahal. Nah, integrasi dengan teknologi augmented reality tadi, seperti aplikasi Measure iPhone, dapat meningkatkan akurasi lebih lanjut dan memudahkan proses templating. Kemudian metode digital tadi juga dapat diterapkan di rumah sakit dengan sumber daya yang terbatas karena metode ini tidak membutuhkan perangkat lunak yang berlisensi mahal. Baik, sekian saja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf bila ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.